first sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Hey guys, this road on the way to Ratu Boko Temple. Still with our camper van, old camper van, and our driver, Mr. Andre from Bromo. Alright, Mr. Andre, okay? Okay, we pay ticket entrance for local 40,000 and for passenger. For foreign tourists 275. Dengan Bapak Sinten, Pak? Nawanto. Nawanto, saya Andri, Pak Probolinggo. Jadi Bapak akan memandu kita sampai di akhir nanti di apa? Keraton Ratu Boko. Ratu Jadi ini Boko. sekali lagi perlu diketahui bahwasanya ini adalah situs sejarah, bukan candi. Oh, bukan. Iya, artinya tentu area keraton yang akan kita kunjungi karena ada 3 komplek utama dalam Keraton Ratu Boko. Ada komplek umum berisi gapura, candi pembakaran, alun-alun dan pasiban. Juga nanti ada komplek istana yang berisi Nadira Pendopo, tempat untuk menghadap raja. Ada juga miniatur candi digunakan untuk ibadah. Ada juga nanti namanya Keputren, tempatnya para putri yang berisi ada pemadian, taman sari atau tempat bermainnya. Ada kamar putri raja dan ada juga nanti panggung pertunjukannya, tapi hanya untuk keluarga raja. Dan kemudian ada komplek terakhir adalah gua yang digunakan untuk semedi atau bertapa. Jadi kalau di situ kita lihat adalah istana raja gitu, Pak. Betul sekali. Adakah hubungan dengan raja-raja yang ada di mana? Prambanan? Maksudnya di era mana? Raja-raja di Jogja Solo atau dengan Candi Prambanannya? Ya mungkin ada hubungan apa di situ? Kalau dengan Candi Prambanan pasti ada hubungannya karena satu era masa. Waktu itu. Iya, karena ini berlatar belakang abad 7 sampai 9 Masehi. Di era kerajaannya itu Mataram kuno atau Mataram Hindu Buddha, di mana Candi Prambanan dibangun oleh Mataram kuno. Oh. Di eranya Rakyat Pikatan. Kita lanjut. Siap, monggo. Keraton Ratu Boko adalah tempat wisata di mana tempat tinggalnya seorang raja. Nah, di sini wisata ini adalah tempat pada umumnya untuk sunset. Jadi di Jogja ini ada 2, Parangtritis dan di Keraton Ratu Boko ini. Jadi pada umumnya wisatawan yang datang ke sini itu melihat selain melihat keindahan dari Keraton Ratu Boko ini, apa latar belakangnya, Pak? Sekali lagi ini adalah berlatar belakang kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu Buddha. Di saat kerajaan ini berlatar belakang Hindu dengan rajanya bernama Rakai Walai Kukumbayana. Namun kenapa kok dalam nama lokasinya Keraton Ratu Boko? Ratu Boko itu tokoh yang ada dalam cerita legenda. Karena orang lebih familiar cerita legenda ketimbang sejarah, maka penamaannya memakai nama tokohnya yaitu Ratu Boko. Ratu Boko dalam legenda dikisahkan sebagai ayah daripada Roro Jonggrang yang beristana di sini. Namun kalau secara sejarah, ini kerajaannya adalah kerajaan Walaing dengan rajanya adalah Rakai Walaing Kukumbayan. Oh gitu. Jadi bahasanya kan bahasa asing itu, namanya itu, Pak. Itu apa dari suku Jawa kalau menurut Pak? Bukan Jawa, artinya sistem pemerintahan kerajaan itu kan berasal dari India. Dan di era itu di abad 79 dalam bahasa tentu menggunakan bahasa India, bahasa Sanskrit, betul, dan tulisannya Pallava kan gitu. Kenapa bahasanya asing ya? Itu bahasa Sanskerta kalau kita mengatakannya, tapi Sanskrit dari India ya. Karena memang sistem pemerintahan itu dari India.
itu lebih terpengaruh di Indianya kalau budaya ya. Iya. Kala ya, ini namanya Kala ya. Kala itu dewa penjaga. Rasa kalah. Kala, lebih ke Kala. Jadi kan biasanya juga ada di relung ke atas yang Iya. Kala setengah arahan itu adalah unsur-unsur dewa penjaga. Di semua gerbang-gerbang pasti ada. Hindu Buddha pun pasti akan ini, sosok ini ada. Maka di Candi Prambanan, Candi Borobudur pasti akan menemukan bentuk-bentuk ukiran Kala ini. Iya. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Kan dia selatan dulu. Nanti per 3 bulan dia akan geser di tengah-tengah. Dan di bulan Agustus September akan persis di tengah-tengah gerbang ini. Jadi materi akan di tengah-tengah ini ya. Kalau sore hari itu kenapa keunikan fasa di dapur pokok? Akan menggunakan 5 gapura untuk frame atau figura materi tengah. Iya. Jadi kita melihatnya dari sini kita duduk di sini melihat materi turun. Iya, di dalam masih di tengah-tengah gerbang. Jadi idealnya atau di dalam. Nanti kalau posisi hari ini kita ambilnya agak sini karena materi ada di selatan ya. Sampainya di bulan Agustus September ini fokusnya ke selatan dulu. Iya. Nanti ke tengah lagi. Ini. Take me back to the start, before the quiet endless scars, when the world felt small. Sampai di gerbang istana ini. Ada apa di dalam ini Pak kira-kira? Betul, kita saat ini ada di gapura masuk ke istananya. Jadi di dalam kompleks istana ada pendopo, tempat untuk menghadap raja, ada bekas kamar raja, juga ada nanti miniatur candi di sebelah selatannya itu digunakan untuk upacara tirta mantana atau air suci atau pemberkahan. Di sebelah timurnya nanti ada keputrian tempatnya para putri, betul. Yang nanti ada pemandian, ada taman sari tempat bermainnya putri raja, ada juga bekas bangunan untuk kamarnya putri raja. Di sampingnya ada nanti untuk panggung pertunjukannya atau amfiteater. Itu hanya untuk keluarga raja saja. Itu ada yang bangunan-bangunan yang ada di dalam kompleks. Oke. Mari guys kita masuk ke dalam. Coba lihat di dalam. Memasuki pendoponya kita naik di sini untuk menghadap raja ini. Tempat itu menghadap dengan pendekatan dan tempatnya menunjukkan di sini ada lihat. Betul, betul. Tempat rujukan yang namanya Elva. Jadi nanti yang menghadap di sini. Jadi singgah sana ada di sebelah timur ini. Singgah sana. Sini. Iya. Ada kantornya di sini. Itu ada singgah sana. Iya. Di depan. Nah, posisinya di sini. Di depan ini. Iya, coba. Melebar gini. Oh, jadi yang ini. Iya. Nah, begini. Dan biasanya untuk pejabat level tinggi ya, sebagai pemimpin dia juga bisa berposisi. Iya. Iya. Ini juga ada dindingnya. Di itu ada lubang itu ada bekas dindingnya. Iya. Lubang kecil, dinding. Ini juga ada dindingnya. Di sebelah situ juga ada dindingnya. Jadi nggak sederhana seperti itu. Ini bangunan. Jadi nanti kita di sini ada untuk bekas kamarnya raja dan permaisuri. Jadi nanti raja akan keluar dari situ.
dari, Ya, oh, dari keluar, ruangannya. ya, raja perusahaan keluar akan dibawa putra-putra mahkota dari lorong ini. Ya, Brahmana dari lorong ini masuk terus ambil posisi di sana. Kan? di sana. Ya, karena raja akan keluar paling akhir tentunya. Di saat semua sudah menghadap, raja baru keluar. Nggak mungkin raja suruh menunggu kan? Ya, raja. Iya. Jadi ini ruangan raja. Kamarnya. Kamar Raja dan memasukkan. Iya. Kalau istrinya ya itu juga putranya. Kan? Oh, beda. Istrinya. Jadi nanti kita akan menuju ke ini adalah miniatur candi yang digunakan untuk upacara tapi hanya untuk keluarga istana saja. Dan di sini nanti prosesnya adalah tirta mantana atau air suci atau pemberkahan kan gitu. Pemberkahan. Nah ini juga ada ruangannya gitu. Jadi nanti raja dan keluarga di sini kemudian untuk prosesi upacara di depan kita ini prosesinya. Di sini ada miniatur candi digunakan untuk prosesi tirta mantana atau air suci atau pemberkahan. Jadi nanti kenapa tirta mantana? Karena ada dikasih saluran air ini 1, 2, 3. Artinya air akan disiramkan dari belakang melewati Siwa, mendapatkan berkah Siwa, akan memberkahi yang menjadi tujuannya di bawah. Misal untuk hasil bunga atau pertanian, Ya. maka yang ditaruh di bawah adalah biji-bijian. Akan dia. Biji-bijian teraliri air suci dari 3 saluran. Harapannya akan tumbuh dengan subur, berbuah lebat, panennya melimpah. Kalau untuk kemakmuran, ekonomi, kesejahteraan, maka yang ditaruh di bawah adalah benda-benda berharga, emas, perhiasan, dan segalanya sebagai simbol ekonomi itu. Kan itu. Ya, jadi nanti Brahmana di sini, raja di sebelah sana. Ini hanya untuk menunjukkan bahwasanya tempat ada bangunan. Kan, yang gitu. Keraton Istana Raja Ratu Boko ini adalah tempat sejarah yang kira-kira dibangun di tahun 700 Masehi. Dan di sini lebih tepat untuk rekreasi matahari sunset terbenam. Nah, di situ pemandangannya sangat bagus untuk wisata tersebut.